Gawat, kemarin marah-marah, sekarang Jokowi keluarkan ancaman lagi. Kasihan sekali, Letjen Doni Monardo. Anak buah Prabowo, Fadlizon, menyayangkan sikap Jokowi yang mengumbar video marah-marah itu ke publik. Menurut Fadlizon, selain mempermalukan anak buahnya, tindakan Jokowi itu juga mempermalukan dirinya sendiri sebagai presiden. Mantan wakil ketua DPR itu juga menyebut, marah-marah Jokowi merupakan ekspresi rasa frustasi mengatasi pandemi. Ia juga mengaku kasihan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo, karena tidak mendapat backup dari pejabat setingkat menteri dalam menangani corona. Oleh karena itu, ini menjadi sorotan. Kemarin marah-marah, sekarang Jokowi keluarkan ancaman lagi. Siap-siap saja. Setelah sebelumnya marah-marah, Presiden Jokowi kembali melontarkan ancaman. Kali ini ancaman itu dilontarkan bukan saja kepada para menteri dan pemimpin lembaga, tapi juga kepada kepala daerah. Ancaman tersebut disampaikan orang nomor 1 di Indonesia di Gedung Gradika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa, 30 Juni. Dalam pemaparannya, Jokowi menginginkan kepala daerah memiliki strategi intervensi berbasis lokal untuk diterapkan dalam menangani pandemi COVID-19. Karena itu, ia ingin memastikan bantuan dari pusat ke daerah bisa secepatnya terrealisasi. Menurutnya, strategi intervensi berbasis lokal dengan mengkarantina dan mengisolasi di tingkat RT atau RW atau desa lebih efektif ketimbang mengkarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi, strategi ini agar kita pakai bersama-sama, sehingga kita harapkan terjadi penurunan di RT maupun RW, kata Jokowi. Jokowi juga mengingatkan gubernur, bupati, dan wali kota agar segera mengeluarkan anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan dan juga bansos. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat lagi. Hal ini penting agar kebutuhan untuk jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang terkena dampak COVID-19. Ketiga, yang terkait dengan stimulus ekonomi, terutama untuk usaha mikro, usaha kecil, ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya, tekan dia. Bahkan, anggaran untuk stimulus ekonomi itu sudah disiapkan mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten atau kota. Ini berlapis-lapis seperti ini, sehingga tidak ada yang tercecer. 3 hal ini segera dikeluarkan dari APBD kita. Sekali lagi, agar peredaran uang di masyarakat semakin besar, jelasnya. Pemerintah yang sama juga ditunjuk kepada seluruh kementerian dan lembaga agar anggaran yang sudah dialokasikan bisa dikeluarkan. Bahkan, dirinya menyatakan akan memantau langsung agar anggaran dimaksud benar-benar diserap. Kalau masih rendah, saya telepon langsung, saya tegur menterinya atau kepala lembaganya, tegas Jokowi. Jokowi tidak ingin rupiah yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Harus terus belanja. Itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak, paparnya. Sebelumnya, Jokowi memang marah-marah kepada menteri dan pimpinan lembaga dalam sidang paripurna kabinet yang digelar tertutup 18 Juni lalu. Oleh karena itu, kritik Jokowi marah-marah ke menteri, anak buah Prabowo, kasihan sekali, Letjen Doni Monardo. Terus terang, saya prihatin menonton pidato kemarahan presiden di hadapan para menteri dan beberapa pemimpin lembaga tinggi negara. Kemarahan itu sebenarnya disampaikan pada pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu. Namun, rekamannya baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020 kemarin. Ada 2 sumber keprihatinan anak buah Prabowo ini. Pertama, sebagai pemimpin, Presiden mestinya mengerti bahwa adab seorang pemimpin adalah bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Dengan mengumbar pidato marah-marah tersebut, Presiden bukan hanya telah mempermalukan anak buahnya, tetapi
juga sedang mempermalukan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Kalau dia menyebut menterinya tak becus bekerja, sementara presiden sendiri tidak melakukan langkah apapun untuk menghentikan atau memutus ketidakbecusan itu. Bahkan, sesudah lebih dari seminggu rapat kabinet tadi berlangsung, secara tak langsung, presiden sedang menunjukkan ketidakcakapannya dalam memilih, mengelola, serta mengontrol kinerja para menterinya. Apalagi, sejak awal, presiden sudah menegaskan tidak ada yang disebut visi atau misi menteri. Yang ada hanyalah visi atau misi presiden. Itu artinya, semua menteri seharusnya berada di bawah pengawasan dan kendalinya. Kedua, terkait prinsip dasar kepemimpinan, mengkritik, menegur, atau memarahi anak buah di muka publik bukanlah sebuah tindakan yang patut. Pemimpin memang boleh menegur, bahkan hingga sekeras-kerasnya pada anak buah, atau memarahi mereka sekasar-kasarnya. Namun, semua itu seharusnya dilakukan di ruang tertutup. Tapi sebaliknya, dalam urusan prestasi, jika anak buah cakap, maka seorang pemimpin seharusnya memuji anak buahnya di ruang terbuka. Selain sebagai bentuk apresiasi, hal itu juga untuk mendongkrak wibawa kepemimpinannya. Dengan kata lain, cara seorang pemimpin meninggikan dirinya sendiri adalah dengan meninggikan anak buahnya. Tapi sebaliknya, jika seorang pemimpin merendahkan anak buahnya, maka sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Jadi kenapa isu adab kepemimpinan perlu kita anggap penting? Karena kunci utama menghadapi dan menangani krisis adalah kepemimpinan. Seperti pernah saya singgung beberapa waktu lalu, saya setuju dengan pernyataan Jeffrey Sachs bahwa untuk menghadapi pandemi dan krisis yang mengikutinya, dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang cakap, yaitu para pemimpin yang bisa memobilisasi sumber daya nasional untuk merespon bencana dan krisis. Hanya pemimpin yang cakap yang akan bisa membawa sebuah negara keluar dari krisis dan juga pandemi. Itulah yang menjelaskan kenapa Jerman dan Selandia Baru, misalnya, berhasil mengatasi pandemi, sementara Amerika Serikat nampak kalang kabut menghadapi COVID-19. Itu tak terlepas dari soal kepemimpinan. Menurut saya, kemarahan dalam rapat paripurna kabinet itu merupakan ekspresi rasa frustasi presiden dalam menghadapi situasi krisis saat ini. Tapi kemarahan itu tidak ada gunanya buat rakyat, kecuali hanya bagi pribadi presiden. Ketika presiden mengeluh tak ada langkah extraordinary dalam mengatasi krisis, atau menganggap anggota kabinetnya tidak memiliki sense of crisis, maka persoalan itu bukan hanya ada pada 1-2 orang menteri saja, namun melekat pada seluruh pemerintahannya. Sebab, dengan ataupun tanpa COVID-19, sejak awal pemerintahan ini selalu menyangkal bakal datangnya krisis. Bagaimana bisa memitigasi krisis jika posisi pemerintah selalu menyangkal potensi dan ancaman krisis? Mari kita lihat buktinya. Pertama, pemerintah lambat merespon krisis. Saat kasus pertama COVID-19 diakui pemerintah untuk pertama kalinya pada awal Maret lalu, Presiden menolak menerapkan status darurat nasional. Padahal, sejak 10 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyurati Presiden agar menetapkan status darurat nasional. Rekomendasi status darurat nasional itu bukan hal yang mengada-ada, sebab WHO sendiri sudah menetapkan status darurat global untuk menghadapi COVID-19. Ketika Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah kepala daerah lain mengutarakan inisiatif melakukan lockdown wilayah untuk mencegah terjadinya penularan, pemerintah mementahkan usulan itu. Padahal, kebijakan lockdown dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Bukannya mendukung, pemerintah pusat malah mengganjal usulan-usulan tersebut. Bayangkan, ekspos kasus pertama terjadi awal Maret. Namun kebijakan pertama mengatasi pandemi sebagaimana yang dipandu Undang-Undang Karantina Kesehatan baru diambil pemerintah pertengahan April 2020 berupa kebijakan PSBB
pembatasan sosial berskala besar. Ada jeda 1,5 bulan. Jadi, kalau Presiden baru marah-marah soal sense of crisis di akhir bulan Juni, menurut saya, justru Presiden yang tidak peka dengan keadaan. Kedua, organisasi kerja dalam mengatasi krisis ini tidak jelas. Ini adalah bencana nasional kesehatan. Namun kita tidak melihat di mana Menteri Kesehatan sejak pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Kita juga tidak melihat ada anggota kabinet yang diberi tanggung jawab jelas dalam organisasi kerja penanganan pandemi. Semua menteri memang dimasukkan dalam struktur Dewan Pengarah. Namun, struktur semacam itu kan hanya pajangan. Jika pemerintah menganggap pandemi ini serius, Presiden seharusnya menunjuk salah satu menterinya sebagai penanggung jawab tim. Apalagi, tim ini harus mengkoordinasikan gubernur, pangdam, kapolda, korem, bupati wali kota, dandim, dan rem atau kapolres. Maka, butuh seorang dengan jabatan setingkat menteri agar koordinasi bisa jalan. Kasihan sekali Letjen Doni Monardo berjibaku di lapangan tanpa bekal membackup kekuasaan yang cukup di pundaknya. Bagaimana menurut pendapat Anda?